بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار، أحمده تعالى على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada sebagian jemaah yang bertanya, mengapa pesan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, selalu diingatkan saat khotib ada di atas mimbar? Tentu saja hal ini memberikan pesan bahwa betapa pentingnya hal tersebut dalam kehidupan, bahwa terjadinya penyimpangan dan ketidakselarasan selama ini baik di rumah tangga, tempat kerja, hingga di ruang publik, semua karena lepasnya takwa Allah. Kita tidak akan merasa pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani melakukan dosa dan kesalahan, baik yang ada hubungannya dengan haqqullah atau berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakul adami yang hubungannya dengan tindakan menyakiti manusia lain. Karenanya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di antara kita adalah mereka yang paling bertakwa. Jamaah rahimakumullah, jika umat Islam ditanya siapa teladan utama yang mesti diikuti, maka jawaban pertama yang harus terlontar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebut akhlak Nabi sebagai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Penyematan predikat al-azim pada diri Nabi Muhammad merupakan sebuah keistimewaan luar biasa. Al-Azim merupakan salah satu dari 99 nama yang indah, 99 nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Nabi Muhammadlah pembawa risalah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, maka menjawab dengan tegas, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu dari sikap Rasulullah yang perlu kita contoh adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Nabi Muhammad adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian. Ini dikarenakan beliau termasuk ke dalam ulul azmi, sebaik-baik para nabi dan rasul.
ada 5 yang kita ketahui. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Ibrahim, dan yang terakhir Nabi Nuh, yang tidak lepas dengan cobaan yang berat. Sidang Jumat rahimakumullah, ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan ujian, terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah. Serangan bertubi-tubi menimpanya dari orang-orang yang merasa terusik, mulai dari hinaan, fitnah, pelemparan kotoran, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Dari berbagai rintangan itulah umat justru dapat memetik pelajaran luar biasa dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah difitnah seperti orang gila karena menceritakan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal kaum musyrikin pada saat itu. Pernah dirayu dengan harta dan perempuan agar menghentikan dakwahnya, dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah, dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Taif, sampai secara diam-diam dibuntuti musuh pada saat perjalanannya untuk bisa dipenggal kepalanya dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, Rasulullah melaluinya dengan kuat dan tegar. Nabi tetap teguh dengan prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya dan berdakwah, memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Sederhananya, Rasul selalu mengingatkan anak-anak yang kecil dengan akhlakul karimahnya ketika menghadiri pengajian, khususnya Jumatan, tidak ada yang mengobrol ataupun main-main. Itu yang selalu diajarkan. Selalu mendengarkan dengan baik, bagi teladan anak-anak yang kecil. Hadirin Jumat yang berbahagia, ketika cahaya Islam kian gemilang, pengikut Rasulullah SAW semakin banyak, dan proses hijrah Nabi ke Madinah kian menantang kekuatan kaum muslimin, masyarakat Quraisy ketar-ketir masa depan mereka bakal terancam. Puncaknya terjadi pada tahun 630 Hijriah, sejak perjanjian Hudaybiyah dilanggar kaum musyrikin Quraisy karena dirusak. Perjanjian Hudaybiyah yang berisi kesepakatan untuk gencatan senjata pun secara otomatis mengizinkan kaum muslimin mengadakan pembelaan lantaran mereka dizolimi. Suasana Mekah begitu mencekam tak kala 10.000 pasukan muslimin dari Madinah tampak berjalan menuju Mekah. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi kaum musyrikin Quraisy yang kian meredup. Salah satu pamannya, Abu Sufyan, dedengkot kaum kafir Quraisy, adalah orang yang paling tercabik-cabik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti melihat kenyataan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang selama ini dia aniaya. Benar, Rasulullah bersama 10.000 pasukan memasuki Makkah, namun apa yang terjadi? Betapa indah sikap Rasulullah beserta para pengikutnya kala pertama masuk kota Makkah. Pembantaian yang dikhawatirkan kaum musyrikin Quraisy sama sekali tidak terjadi. Tak ada satupun darah yang menetes, patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan atas inisiatif masyarakat itu sendiri, bukan kaum muslimin yang menghancurkan. Lebih indah lagi ketika Rasulullah dihadapkan khalayak berpidato, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi. Jamaah yang mulia, subhanallah, ini mengingatkan kita. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Sesungguhnya memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan. Sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tidak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan nafsu di dalam dadanya sendiri.
Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang. Dengan membuka pintu maaf yang demikian luas, Nabi justru hendak menunjukkan bahwa pembalas dendam justru tak akan memperoleh kemuliaan. Hal itu sesuai dengan sabdanya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.